Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Kembali lagi Mas Bro bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila semakin asik. Jadi namanya aja sudah tanda tanya politik. Artinya banyak yang dipertanyakan dalam politik yang ada di Indonesia ini, yang membuat saya terheran-heran, termenung, selalu bertanya-tanya, kenapa politik Indonesia dari dulu hingga sekarang tidak pernah berubah? Selalu saja merebut kekuasaan dengan cara makar. Selalu saja ingin merebut kekuasaan dengan cara demo. Dengan cara mengangkat isu-isu agama, isu-isu SARA. Jadi politik semacam ini politik yang kekanak-kanakan. Ketika seseorang sudah terpilih menjadi presiden, menjadi wali kota, bukannya kelompok-kelompok yang sudah terpecah ini kembali bersatu lagi, malah mereka terus bikin ribet, bikin ribut, mengganggu kinerja dari pemerintah. Ini kan gak lucu, Mas Bro. Seperti orang-orang FPI, HTI, PKS. Di demokrasi Pancasila nggak mengenal yang namanya oposisi. Oposisi itu adanya di Amerika. Tapi oposisi di Amerika nggak segoblok oposisi yang ada di Indonesia. Oposisi yang ada di Amerika nggak setolol oposisi yang ada di Indonesia. Oposisi yang ada di Amerika enggak sebajingan oposisi yang ada di Indonesia. Oposisi yang ada di Amerika itu lebih intelektual. Sementara oposisi yang ada di Indonesia itu tidak pakai otak. Mereka memang ingin mencari kesempatan untuk menghilangkan wibawa pemerintah. Kalau ada kesempatan ingin melakukan makar. Ini kan innahu kana zaluman jahula. Manusia yang bodoh dan zalim. Ini yang saya perang. Ini yang saya lawan. Saya tidak benci kepada Habib Rizik. Saya tidak benci kepada Habib Bahar. Saya tidak benci kepada Ustadz Walni Yahya. Saya tidak benci kepada Ustadz Haikal, Ustadz Maher, Aagim, Uwas, tidak. Yang saya benci itu perilaku bodoh dan zalim yang selama ini telah merusak hati, pemikiran, lisan, dan perbuatan rakyat Indonesia. Dengan isu khilafah yang diangkat, dengan isu penistaan agama yang diangkat, dengan isu PKI yang diangkat, dengan isu teroris yang diangkat, dengan isu ISIS yang diangkat, dengan isu bid'ah yang diangkat. Ini kan nggak lucu, men. Betul kata guru, politik di Indonesia itu seperti taman kanak-kanak. Cuma memperebutkan sesuatu sampai berantem habis-habisan. Berantem mati-matian. Sampai berani mengorbankan persatuan Indonesia. Ini gak lucu, ini kanak-kanak. Kalau misalkan dalam sebuah kampanye, kalian perang, wajar. Karena memperebutkan kekuasaan, memperebutkan kursi. Tetapi kalau sesudah kampanye masih perang, ini kan bocah, bro.
Ini kan kanak-kanak. Nah, yang seperti ini yang saya perangi. Kapan majunya Indonesia kalau ribut terus, dan ribut terus? Saya sengaja dalam video-video yang saya hidangkan memakai kata-kata yang sangat-sangat kasar dan sangat-sangat keras. Karena memang orang-orang kasar ya harus dikasari. Biar mikir. Orang-orang edan memang harus diedani. Biar mikir. Kalau ingin mengalahkan bajingan, maka saya harus lebih bajingan daripada mereka. Kalau ingin mengalahkan orang-orang munafik, maka saya harus lebih munafik daripada mereka. Kalau ingin mengalahkan orang-orang yang zalim, maka saya harus lebih zalim daripada mereka. Biar mikir. Kalau dicubit itu sakit, jangan mencubit. Mereka cubit saya cubit lagi lebih keras. Mereka lebih keras, saya lebih keras. Biar mikir. Kalau nggak gitu mereka nggak akan mikir, Mas. Saya ini mujahidin, pejuang Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahasa-bahasa yang sederhana dari Al-Quran. Perintah-perintah yang indah dalam Al-Quran. Yang mudah sekali dihafal, yang mudah sekali direnungkan, yang mudah sekali dipahami, tetapi susah untuk diamalkan. Mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Saya sebetulnya sudah enggan untuk mendakwahkan. Karena biasanya kalau berdakwah itu apa yang diomongin biasanya belum dilakukan oleh diri sendiri. Hanya untuk pencitraan, hanya untuk pamor, hanya untuk dapat pujian, buat apa? Saya ini orang makrifat lebih baik diam di sebuah kamar di rumah. Punya pemahaman agama, diamalkan sendiri. Saya pengennya gitu aja. Tapi setelah saya pahami Al-Quran ini ternyata tidak seperti itu. Saya tidak akan selamat kalau tidak menyelamatkan orang lain. Saya tidak akan bahagia di dunia dan di akhirat kalau saya tidak membahagiakan orang lain. Saya tidak akan mendapatkan senyuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau saya tidak mampu membuat orang lain tersenyum. Makanya dalam Islam ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib dibalas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Saling memberi keselamatan. Saling mengajak ke dalam keselamatan. Kalau saya selamat, maka antum pun harus selamat. Kalau saya celaka, tolong selamatkan saya. Kalau antum celaka, saya akan selamatkan antum. Itulah perilaku Islam. Saling menyelamatkan, saling mengamankan. Dalam bahasa yang lebih keren, saling mengasihi dan menyayangi dengan seluruh umat manusia. Makanya dalam 7 ajaran Islam, dalam surat Al-Fatihah, itu sudah jelas Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu punya sifat pengasih dan penyayang, maha pengasih dan maha penyayang. Maka kita sebagai hambanya, kita sebagai pemujanya, kita sebagai pemujinya, kita sebagai abdinya, juga harus mampu menonjolkan sifat kasih dan sifat sayang. Tidak hanya kepada umat muslim, tetapi kepada seluruh umat manusia. Orang Kristen ciptaan Allah. Ya kita saling kasih dan sayang dengan orang Kristen. Orang Buddha, Hindu, Konghucu, agama-agama yang lain. Mereka ciptaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya.
Mencintai ciptaan Allah berarti sama dengan mencintai Allah. Mengasihi dan menyayangi ciptaan Allah berarti mengasihi dan menyayangi diri kita untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah. Allah senang. Inilah sesuatu yang bersih, sesuatu yang benar. Makanya sabbihisma rabbikal a'la, Allah sucikanlah nama Tuhanmu dengan perilakumu, dengan kasih sayangmu kepada seluruh umat manusia. Tidak ada ajaran perang, tidak ada. Islam tidak pernah mengajarkan perang untuk mendapatkan kekuasaan. Islam tidak pernah mengajarkan perang dalam mendapatkan umatnya. Yang Islam tonjolkan adalah akhlakul karimah, intelektual, hati yang bersih, lisan yang menyejukkan, perbuatan yang menyenangkan. Itu Islam. Makanya kata Nabi, man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Muslim yang terbaik adalah muslim yang lisan dan tangannya tidak menyakiti orang lain. Artinya hati dan otaknya nyambung. Kalau mau ngomong dipikir dulu. Kalau mau berbuat dipikir dan diresapi dulu. Gak asal jeplak, gak asal mengamalkan sesuatu. Ala laknatullah ala dzalimin, karena rumusannya jelas. Allah sangat benci perbuatan yang zalim. Seperti pilkada DKI Jakarta. Itu perbuatan yang zalim, Mas Bro. Kita bersyukur Ustadz Mansur sudah kembali ke jalan yang benar. Ustadz TGB sudah kembali ke jalan yang benar. Bahkan Kiai Haji Ma'ruf Amin kembali ke jalan yang benar. Coba yang lainnya AAGI, UAS, nyatakan kalian ini pro NKRI, bro. Kalau kalian cuma diam, berarti kalian masih mendukung khilafah. Kalau sudah mendukung khilafah, jangan salahkan saya kalau saya terus perangi kalian. Kalau saya ingin berhenti, kalau kalian ingin saya berhenti, nyatakan diri bahwa saya pro NKRI, saya pasti berhenti, tidak akan menghujat kalian, tidak akan melawan kalian. Karena dengan terus-menerus mengusung khilafah, berarti kalian akan membawa kehancuran kepada NKRI. Cukup Suriah yang jadi hancur, cukup Irak yang hancur, cukup Libya yang hancur, semuanya karena pemikiran bodoh tentang khilafah. Please deh, bro. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Berakal itu berotak, pakai otak. 74 tahun kita sudah merdeka, bro. Dengan Pancasila. Jangan kau paksakan khilafah. Ntar sesuatu yang sudah baik akan menjadi hancur berantakan. Tidak ada jaminan khilafah terbaik saat ini. Tidak ada. Karena tidak ada satupun di negara ini yang menggunakan khilafah, tidak ada. Di Islam ini banyak golongan, 72 golongan. Yang benar cuma satu. Apa itu ikhlas? Qul huwallahu ahad. Allah itu Tuhan yang satu. Yang benar itu adalah orang-orang yang bertauhid. Mereka hidup ini dengan rasa, bukan dengan sara. Jadi kalau banyak negara-negara Islam sekarang hancur lebur, karena mereka berislam dengan sara, bukan dengan rasa. Coba bayangkan, bro. Kalau kita makan tanpa rasa, bagaimana rasanya? Gak enak. Begitupun hidup, kalau tanpa rasa, gak enak, Mas. Sudahlah, lupakan khilafah. Sudahlah, lupakan khilafah. Kalian masuk dukung NKRI. Rakyat ini sudah terlalu lama dijajah oleh Belanda, 350 tahun, bro. Lalu ditambah oleh Soekarno dan Soeharto. Tambah sekarang, belum rakyat masih terjajah, Mas bro. Secara ekonomi, secara intelektual. Rakyat kita masih terjajah.
Apakah kita akan terus-menerus terjajah seperti ini? Terjajah oleh kebodohan dan kezoliman diri kita sendiri. Saatnya kita bangkit. Ayo gerakan revolusi otak, revolusi akal. Ini solusi yang cerdas. Nggak cukup revolusi mental, nggak cukup. Kalau mental nggak punya otak, susah. Otak nggak punya mental, susah. Dua-duanya harus berjalan beriringan. Seperti kita berjalan. Kalau kaki kanan dan kaki kiri sama-sama panjang, dipakai jalan enak, dipakai lari kencang. Tapi kalau pincang sebelah, dipakai jalan nggak enak, dipakai lari jatuh. Oleh karena itu, otak dan akhlak itu harus berdampingan. Nggak bisa sepotong-sepotong. Semoga rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, sudah saatnya bro, saya diberikan panggung. Tablik akbar. Kita bongkar permasalahan selama ini apa yang salah. Kita berdiskusi. Kita bersilaturahmi. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mari kita saling menyelamatkan diri. Mari kita saling membahagiakan diri kita. Karena kita tidak akan selamat kalau kita tidak menyelamatkan orang lain. Kita tidak akan bahagia kalau kita tidak membahagiakan orang lain. Kita tidak akan tersenyum kalau kita tidak bisa membuat orang lain tersenyum. Inilah hidup dengan rasa. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.